Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Rashid. Saya dari Prodi Manajemen Perkantoran Digital. Saya akan menjelaskan mengenai penulisan paragraf dalam karya tulis. Nah, apa sih itu paragraf? Jadi, ketika kita berbicara mengenai penulisan paragraf, ketika kita membuat makalah ataupun karya tulis ilmiah, pastikan tidak lepas dengan yang namanya paragraf. Nah, karena penulisan makalah ataupun karya ilmiah kan tersusun dari beberapa paragraf yang saling berkaitan sehingga membentuk sebuah gagasan. Nah, untuk lebih detailnya lagi mengenai paragraf, yakni paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan. Dalam paragraf terkandung satu unit buah pikiran yang didukung oleh semua kalimat, mulai dari kalimat pengenal, kalimat utama atau kalimat topik, kalimat-kalimat penjelas sampai pada kalimat penutup. Nah, dalam himpunan kalimat yang saling berkaitan atau saling berkalian dalam suatu rangkaian untuk membentuk sebuah gagasan, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Selanjutnya, bagaimana sih penulisan paragraf yang baik itu? Jadi ketika kita menulis sebuah paragraf, ada 3 poin penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama kesatuan, kedua kepaduan, dan yang ketiga kelengkapan. Jadi untuk yang kesatuan ini, paragraf bisa dibilang baik ketika semua kalimat dalam paragraf tersebut membicarakan sebuah ide yang sama, dalam artian kalimatnya harus saling berkaitan. Dan yang kedua kepaduan, kalimat satu ke kalimat berikutnya harus logis, intinya atau mendukung. Jadi yang mana informasi yang disampaikan tidak dipecah-pecah dan tidak bertele-tele. Yang ketiga kelengkapan, ketika unsur paragraf dalam tulisan kita ada yang hilang, berarti paragraf tidak bisa dibilang lengkap. Dan ketika sebuah paragraf dikatakan lengkap apabila di dalamnya terdapat kalimat-kalimat penjelas secara lengkap untuk menunjukkan pokok pikiran atau kalimat utama. Jadi 3 poin tersebut harus benar-benar kita perhatikan dalam menulis sebuah paragraf sehingga bisa membentuk paragraf yang baik. Dan jenis-jenis paragraf itu ada apa saja sih? Jadi jenis-jenis paragraf itu ada dibagi menjadi 2. Yang pertama berdasarkan isinya, dan yang kedua berdasarkan letak kalimat utamanya. Untuk yang paragraf berdasarkan isinya itu ada 5. Yang pertama paragraf narasi. Paragraf narasi bertujuan untuk menceritakan suatu kejadian atau peristiwa. Yang kedua itu paragraf eksposisi. Kalau paragraf eksposisi sendiri itu bertujuan untuk memaparkan atau menyampaikan informasi dan menjelaskan atau menerangkan suatu topik tertentu. Yang ketiga, paragraf argumentasi, di mana paragraf argumentasi berisi mengenai argumen atau opsi yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa ide atau gagasan yang kita paparkan adalah fakta. Dan yang keempat, paragraf persuasi. Paragraf persuasi bertujuan untuk membujuk atau mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang diinginkan penulis. Yang terakhir ada paragraf deskripsi. Jadi paragraf deskripsi itu adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulisnya. Nah, yang kedua, yakni jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Ini ada 3. Yang pertama paragraf deduktif. Kalau paragraf deduktif itu kalimat utamanya berada di awal paragraf. Sedangkan yang kedua paragraf induktif. Kalau paragraf induktif itu kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Tapi kalau yang paragraf campuran itu kombinasi antara deduktif dan induktif, yang mana kalimat utamanya ditaruh pada awal paragraf dan diulang kembali di akhir paragraf. Itu merupakan paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Dan yang terakhir, bagaimana sih cara mengembangkan paragraf itu? Jadi strategi pengembangan paragraf dapat dilakukan melalui narasi dalam menguraikan ide pokok, membuat deskripsi masalah yang terjadi, memberikan contoh kejadian, menampilkan data statistik, memberikan definisi topik yang dibahas atau melakukan klasifikasi, menggambarkan proses, menguraikan penyebab serta dampak yang akan terjadi dari suatu peristiwa yang menjadi pokok pembahasan pada suatu topik tertentu, dan menguraikan suatu peristiwa kejadian dari yang bersifat umum menuju pada kejadian yang khusus sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan.
Jadi itu cara mengembangkan paragraf yang baik. Itu penjelasan dari saya mengenai penulisan paragraf dalam karya ilmiah. Jadi semoga bermanfaat. Kalau ada salah dalam pengucapan ataupun dalam menerangkan saya kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.